Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu selalu berharap anak-anakku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar supaya di diri kita masing-masing tumbuh rasa kebangsaan kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib kita yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Masih semangat? Maju. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Silakan perhatikan di atas. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu sama anakku sekalian. Apa-apa yang kalian ketahui tentang materi di atas? Oke, Sofi, silakan. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Iya, betul sekali. Ya, jadi sebelum kita belajar iman kepada malaikat, kita harus ketahui terlebih dahulu. Ini iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Jadi jika sebentar anakku sekalian sudah mempelajari iman kepada malaikat, nantinya anak-anakku pasti atau sudah mengetahui pengertiannya. Ya, perhatikan di atas. Jadi anak-anakku sekalian pasti sudah bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, pastinya anak-anakku sudah bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, anak-anakku juga sudah mampu menjelaskan hubungan beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gitu. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk di materinya ya. Materinya, pengertian iman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Allah itu menciptakan dua makhluk. Yang pertama, makhluk yang bisa dilihat oleh mata kita, dan yang kedua, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Misalnya, makhluk yang bisa dilihat yaitu manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, makhluk yang tidak bisa dilihat, misalnya setan, malaikat, dan jin. Itu ya. Di sini di materi kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Kalian harus ketahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya. Ya, dari cahaya mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahnya. Malaikat juga merupakan makhluk Allah yang paling taat. Selanjutnya, perhatikan ya. Di sini juga masih ada pengertiannya. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah? Sudah ya? Oke, kalau memang sudah, siapa yang bisa menambahkan pengertian selain yang ada di layar? Coba silakan. Oleh sana. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanannya alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Iya, betul sekali ya. Jadi itulah tadi yang ditambahkan oleh teman-teman pengertian dari iman kepada malaikat Allah. Jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah ya? Sudah ya? Lanjut. Dan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Perhatikan. Anak-anakku sekalian, jadi di sini itu kita diperintahkan untuk mengimani 10 malaikat ya. Jadi ada 10 sebenarnya banyak malaikat ya, tapi Allah wa'ala. Kita cuma diperintahkan untuk mengimani malaikat yang 10 ini ya. Yang pertama itu Jibril. Jibril di sini tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada kita umatnya ya, menyampaikan wahyu. Perhatikan itu ya. Perhatikan nama malaikat beserta dengan tugasnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya tidak ada atas ya. Malaikat Mikail tugasnya sebagai pengatur kesejahteraan makhluk hidup, kesejahteraan makhluk seperti
ya, mencatat amal. Kalau malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Malik? Menjaga pintu neraka. Ya, jadi ada 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Paham sampai di sini? Itu kalau sudah paham, ibu mau membuktikan dengan permainan ini. Oke? Jadi di sini ada kartulah, karena ini adalah seadanya ya. Jadi ini ada nama malaikat, di sini ada nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi sebentar ibu acak, ya. Ibu acak di sini, kemudian dibagikan ke satu persatu. Jadi sebentar kalian cari di pasangannya. Kalau kalian mendapat nama malaikat dan ini tugasnya, jadi jangan dulu lihat sebelum ibu perintahkan nih, kasih kabar dulu, jangan dulu lihat. Sophie. Kartunya, kertasnya. Nah, silakan cocokkan, cari teman tak yang cocok. Nah, siapa? Coba, penjara pintu neraka. Selesai ya? Nah, itu tadi tujuannya supaya anak-anakku betul-betul paham bahwa malaikat ini tugasnya ini, ya. Supaya tadi itu bagus itu kalian lebih cepat, supaya ibu tahu bahwa oh ini sudah betul-betul paham. Ya, bagaimana di sini nama malaikat tugasnya sudah paham? Selanjutnya, perhatikan. Nah, ini ya, hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah kita benar-benar sendiri? Tidak. Ya? Iya. Apakah benar-benar tidak ada yang melihat atau mengawasi kita? Ada. Ya? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat kita atau mengawasi kita? Ada. Tentu Ada. apa? Oh tidak ya. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya itu memastikan kita selalu selalu ada yang mengawasi kita. Siapa yang tadi? Siapa malaikat yang tugasnya mengawasi kita? Siapa? Yang mencatat? Iya, mencatat amal baik dan amal buruk. Sampai kanan. Jadi di sini hubungan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Ketika kalian mengimani iman kepada malaikat, percaya adanya malaikat Allah, tentunya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Kita tidak akan melakukan dosa. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita sudah percaya bahwa kita selalu diawasi. Paham? Yang masih semangat anak-anakku semua? Mari, Bu. Semangat.
kelompok. Jadi ibu kelompok 1 bagi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 silakan ya. Jadi saya kasih tugas kelompok, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 silakan membuat kesimpulan pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, silakan membuat kesimpulan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Dan yang kelompok 3 membuat kesimpulan hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok dulu silakan naik kelompok 2. Silakan baca hasil diskusinya. Nah, kita bisa. Coba ya. Perhatikan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas mencari nyawa, 5 malaikat munkar, tugas menjaga jelas subuh akan awak buruk, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya siapa lagi? Sudah selesai, silakan memaparkan hasil diskusinya. Perhatikan ya, anggota kelompok 3 juga silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya tinggal kelompok 1 lagi. Silakan. Silakan naik untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itulah tadi tugas kelompok kita. Jadi aku sudah paham betul. Perhatikan itu semua dulu. Jadi anakku sekalian sudah paham, bisa menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat, sudah bisa menyebutkan nama malaikat beserta dengan tugasnya, dan bisa menjelaskan hubungan beriman kepada malaikat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, baiklah sekalian perhatiannya dulu semua di sini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas kembali iman kepada malaikat, tetapi di materi hikmah beriman kepada malaikat. Jadi hikmahnya lagi, hikmah beriman kepada malaikat dan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Jadi silahkan cari di internet ya materi-materi yang terkait yang ibu tadi sampaikan. Tutup ya. Setelah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu selalu berharap anak-anakku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar supaya di diri kita masing-masing tumbuh rasa kebangsaan kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib kita yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu negara. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Silakan perhatikan di atas. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu sama anakku sekalian. Apa-apa yang kalian ketahui tentang materi di atas? Oke, Sofi, silakan. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Iya, betul sekali. Ya, jadi sebelum kita belajar iman kepada malaikat, kita harus ketahui terlebih dahulu. Ini iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Jadi sebentar anakku sekalian sudah mempelajari iman kepada malaikat, nantinya anak-anakku pasti atau sudah mengetahui pengertiannya. Ya, perhatikan di atas. Jadi anak-anakku sekalian pasti sudah bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, pastinya anak-anakku sudah bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, anak-anakku juga sudah mampu menjelaskan hubungan beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Gitu. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk di materinya ya. Materinya. Pengertian iman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Allah itu menciptakan dua makhluk. Yang pertama, makhluk yang bisa dilihat oleh mata kita, dan yang kedua, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Misalnya, makhluk yang bisa dilihat yaitu manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, makhluk yang tidak bisa dilihat, misalnya setan, malaikat, dan jin. Itu ya. Di sini di materi kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Kalian harus ketahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya. Ya, dari cahaya mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahnya. Padahal malaikat juga merupakan makhluk Allah yang paling taat. Selanjutnya, perhatikan ya. Di sini juga masih ada pengertiannya. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sudah paham? Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah? Sudah ya? Oke, kalau memang sudah, siapa yang bisa menambahkan pengertian selain yang ada di layar? Coba silakan. Allah ya, silakan. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan
jasa dan tugas tertentu lainnya. Iya, betul sekali ya. Jadi itulah tadi yang ditambahkan oleh Temanta pengertian dari iman kepada malaikat Allah. Jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah ya? Sudah ya? Lanjut. Tentang nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Perhatikan. Anak-anakku sekalian, jadi di sini itu kita diperintahkan untuk mengimani 10 malaikat ya. Jadi ada 10, sebenarnya banyak malaikat ya, tapi Allahu a'lam. Kita cuma diperintahkan untuk mengimani malaikat yang 10 ini ya. Yang pertama itu Jibril. Jibril di sini tugasnya menyampaikan wahyu. Itu ya. Jadi ada 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Paham sampai di sini? Jadi kalau sudah paham, Ibu mau membuktikan dengan permainan ini. Oke? Jadi di sini ada tulang karena ini adalah seadanya ya. Jadi ini ada nama malaikat, di sini ada nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi sebentar Ibu acak ya. Ibu acak di sini, kemudian dibagikan ke satu persatu. Jadi sebentar kalian cari di pasangannya. Kalau kalian mendapat nama malaikat dan ini tugasnya, paham? Jadi jangan dulu lihat sebelum Ibu perintahkan nih. Kasih ya Bapak dulu, jangan dulu lihat. Sophie. Kertasnya. Nah, silakan cocokkan, cari teman tak yang cocok. Siapa? Coba. Penjara pintu neraka. Selesai ya? Nah, jadi itu tadi tujuannya supaya anak-anakku betul-betul paham bahwa malaikat ini tugasnya ini ya. Supaya tadi itu bagus itu kalian lebih cepat supaya ibu tahu bahwa ini sudah betul-betul paham. Ya, bagaimana di sini nama malaikat yang tugasnya sudah paham? Selanjutnya, perhatikan. Ini ya, hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah kita benar-benar sendiri? Ya. Ya? Iya. Apakah benar-benar tidak ada yang melihat atau mengawasi kita? Ada. Ya. Apakah benar-benar tidak ada yang melihat kita atau mengawasi kita? Ada. Tentu ada. Apa? Oh tidak ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu memastikan kita selalu ada yang mengawasi kita. Siapa yang tadi kata malaikat yang tugasnya mengawasi kita? Siapa? Yang mencatat? Iya, mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi di sini hubungan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Ketika kalian mengimani iman kepada malaikat, percaya adanya malaikat Allah, tentunya akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Kita tidak akan melakukan dosa. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita sudah percaya bahwa kita selalu
diawasi. Paham? Yang masih semangat anak-anakku semua? Masih, Bu. Semangat? Iya, Ibu. Oke ya. Jadi itulah tadi materinya. Yang pertama pengertian iman kepada malaikat, yang kedua nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya, dan yang ketiga bagaimana kita bisa menghubungkan beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada kita bagi 3 kelompok. Jadi ibu kelompok 1 bagi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 silakan ya. Jadi saya kasih tugas kelompok, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 silakan membuat kesimpulan pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, silakan membuat kesimpulan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Ya. Kelompok 2, sudah? Sudah. Kelompok dulu, silakan naik kelompok 2. Silakan baca hasil diskusinya. Nah, silakan baca. Coba ya. Perhatikan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya selesai nih, silakan membuatkan hasil diskusinya. Perhatikan ya, anggota kelompok 3 juga silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 3 akan menjelaskan hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Ada tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya ada kelompok 1 lagi, silakan. Silakan naik untuk mengumumkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu membuat kesimpulan pengertian dari Jadi itulah tadi tugas kelompok kita. Jadi anak-anakku sudah paham betul. Perhatikan semua dulu. Jadi anak-anakku sekalian sudah paham, bisa menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat, sudah bisa menyebutkan nama malaikat beserta dengan tugasnya, dan bisa menjelaskan hubungan beriman kepada malaikat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sudah? Sudah? Oke, saya buat. Semua di sini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas kembali iman kepada malaikat, tetapi di materi hikmah beriman kepada malaikat. Jadi hikmahnya lagi, hikmah beriman kepada malaikat dan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Jadi silahkan cari di internet ya materi-materi yang terkait yang ibu tadi sampaikan. Tutup ya. Setelah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.